Sayang, nanti kalau aku punya uang yang banyak, aku bakal beli rumah yang jauh lebih besar dari ini. Yang ada tamannya juga. Mega pasti suka. Ya sayang. Ini cincin ibu. Kenapa bisa ada di antara barang-barang kamu, Mas? Oh iya itu cincin ibu. Jadi aparat nemuin pas mereka nemuin jenazahnya ibu kamu. Katanya sih deket jasadnya ibu kamu gitu cincinnya. Aku emang mau ngasih cincin itu ke kamu. Tapi ya mohon maaf deh, aku lupa cincinnya aku taruh mana. Ternyata ada di situ. Ya udah sayang, aku beres-beres dulu ya. Mas, Mega masih tidur? Biasalah, namanya juga anak-anak. Ngantuk kali. Kayak bukan tidur biasa, Mas. Mir, bisa gak sih? Kalau kamu itu gak usah bawel. Pak Galang, itu gimana kondisinya Mega? Katanya makin parah ya? Iya nih Bu. Ini kita juga mau bawa Mega ke dokter. Soalnya keadaannya udah ngedrop. Anak saya nggak punya kanker. Maksudnya, Bu? Alah, Mira. Kamu bilang aja kamu tuh malu kan kalau anak kamu itu kanker. Iya kamu ini Mira. Bohong aja kerjaannya. Ibu yang kayak gini nih, nggak pantas buat punya anak. Tuh ya. Kalian tega ya? Manfaatin Mega? Kalian bohong ke semua orang. Pakai penyakit buat minta belas kasihan. Mira, kalau kamu bisa ngurus Mega, ya kamu urus. Nggak usah melimpahkan tanggung jawab kamu tuh ke orang lain. Kalian nggak punya hati ya? Mega anak aku. Mir, kalau kamu masih bersikap kayak gini sama ibu, aku nggak segan-segan buat misahin kamu sama Mega. Mira, kalau kamu masih mau deket sama anak kamu, diam aja. Saya sedih, Mbak. Karena suami saya mengancam mau memisahkan saya dan anak saya, Mbak. Saya pun mengalah, Mbak. Dan saya menuruti semua apapun keinginan suami dan mertua saya, Mbak. Lalu setelah rumah dijual, Mbak, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kontrakan sempit, Mbak. Selama saya tinggal di sana, suami saya sudah jarang pulang, Mbak. Dengan alasan kerja katanya, Mbak. Disitulah muncul lagi kecurigaan saya kepada suami saya, Mbak. Kecurigaan apa yang Mbak maksud? Tentang kematian ibu saya, Mbak. Banget sih ini rumah. Yang situ tembok, sini tembok. Kesel jadi ngeliatnya. Galang, kamu kerja dong. Udah gak punya rumah, hidup kayak begini. Jadi kerja sekarang susah. Dulu kamu bisa korupsi. Terus sekarang kenapa gak bisa? Ya terus aku gimana mau korupsinya, Bu? Aku kerja juga enggak. Kayak gini nih akibatnya nih. Gara-gara kebodohan kamu itu sampai ngerampok dan ngebunuh ibu mertua kamu sendiri. Jangan ngomong kenceng-kenceng, Bu. Nanti kalau Mira denger, gimana, Bu? Jadi kalian pembunuh. Kau lakukan itu. Kau lukai Mira. cinta. Mir, gini ya, aku jelasin ya sejelas-jelasnya ya, Mira. Nggak butuh penjelasan lagi, Mas. Semuanya udah jelas. Kalian tega. Kalian jadiin anak aku pengemis. Kalian bunuh ibu aku.
dan hidup. Sekalian jual rumah ibu aku. Kau tinggalkan aku pergi Jangan ambil HP-nya nanti dia lapor polisi. aku menangis sendiri. Mira, kalau kamu sampai berani lapor polisi, jangan harap kamu bisa ngelihat anak kamu lagi. Lepasin dia. Jangan bawa anak aku dalam kebusukan kalian. Mir. Sini, handphone kamu. Enggak. Bukti untuk nyeblosin kalian ke penjara. Belusin kita ke penjara. Emang kamu pikir polisi bakal percaya sama kamu? Paling dia pikir kamu tuh cuman ibu-ibu yang gila. Kok ada suaranya? Ini adalah bukti kebusukan kalian. Mbak, setelah kamu mengetahui itu semua, Mbak, apa yang terjadi, Mbak? Apa yang dilakukan pada kamu sama anak kamu, Mbak? Setelah semua itu, Mbak, anak saya disandra, Mbak. Kami nggak boleh kemana-mana, Mbak. Setiap saya mau keluar, mereka ancam mau bawa Mega keluar, Mbak. Saya cuma bisa pasrah, Mbak. Demi anak saya, Mbak. Mas, lepasin. Mas, lepasin, Mas. Mengingat semua yang telah terjadi, kini ku harus pergi jauh. Mas, buka pintunya, Mas. Kamu tuh pembunuh, Mas. Kamu udah bunuh ibu aku. Aku gak akan sama dia, Mas. Udah diam kamu. Mas, aku mohon. Aku, Bunda. Bisa diam gak sih? Dengan luka hati yang telah kau beri. Bu. Mega. Nah. Mega. Aku begini. Mega, Mas, kamu apa lagi tuh, Mas? Mas. Ini semua gara-gara ibu. Kok ibu sih? Itu kan gara-gara dia. Ibu nggak sengaja. Ya, karena dia dulu ya udah. Ibu refleks. Ibu bilang refleks. Bu, ini Mega anak kecil, Bu. Gara-gara ibu kasar sama Mega, Mega bisa mati, Bu. Jangan apain anak kita, Mas. Ah, diem kamu. Kita cek, ayo, cek. Yuk. Kok berisik banget sih? Assalamualaikum. Di dalam nggak ada apa-apa kan? Gak ada apa-apa, nih urusan keluarga. Nanti kalau mereka dobrak pintu gimana? Iya, tenang dulu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa suaranya berisik gitu? Udah pergi sana, ini urusan keluarga saya. Kita balik aja. Ayo. Balik. Tolong, mereka ada bunuh ibu saya. Sekarang mereka ingin celaka anak saya, Mas. Tolong. Udah dobrak aja. Cepet. Yuk, Bang. Enggak apa-apa. Mega, bangun, Nak. Mega, Bunda di sini. Mega. Mas, suami saya sama ibunya kabur, Mas. Mas, kejar mereka, Mas. Tolong, Mas. Kejar. Ayo. Aduh, galak.
Bu. Aduh, lama banget. Ayo. Mata ibu kenapa jadi kayak Udah, gitu? ayo, Bu. Aduh. Bu. Aduh, dalam ibu. Dalam. Aduh. Bu. Aduh. Ya, Bu. Dalam, mata ibu kok kayak gini sih? Dalam. Aduh, Bu. Aduh, nggak bisa lama nih, Bu. Keburu warga nangkep kita, Bu. Dalam. Tungguin ibu, dalam. Dalam. Aduh. Ayo kita kejar. Aduh. Pelan-pelan. Aduh, Bang. Enggak. Gini lo mau suara lu. Udah, bawa ke kantor polisi. Ayo. Jangan, Mbak. Ampun, Mbak. Akhirnya suami dan ibu mertua saya dipenjara, Mbak. Suami saya divonis hukuman seumur hidup karena terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap ibu saya. Dan ibu mertua saya dijatuhi hukuman 20 tahun penjara karena terlibat menyembunyikan kejahatan dan menyandera saya serta anak saya. Sekarang saya cuma ingin fokus membesarkan anak saya dengan kasih sayang yang utuh, tanpa kebohongan, dan tanpa ketakutan lagi. Mbak, kamu sungguh tegar, luar biasa. Kejadian yang begitu mengguncang dan kamu masih berani untuk menceritakannya kepada kami, Mbak. Kami sangat mengapresiasi. Saya doakan supaya kamu dan Mega sehat selalu ya, Mbak ya. Amin. Terima kasih, Mbak, doanya. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, dari kisah Mbak Mira kita belajar bahwa diam bukanlah pilihan saat kita disakiti. Dan saat kebenaran bicara, tak ada kejahatan apapun yang bisa terus bersembunyi. Dan bagi para perempuan di luar sana, jangan pernah biarkan cinta membutakan logika. Dan jangan pernah takut untuk melawan demi melindungi diri kita dan anak kita. Dan jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan hebat lainnya, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulya, mohon undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.